aku takut. Kusumabula, jangan takut, ibu di sini tidak ada yang bisa menyakitimu. Ibu, Hartono, Sari penghalang dimensi sudah hancur, kamu tidak punya kesempatan menang. Serahkan darah mulia naga sejati, ku beri kematian yang cepat. Penghalang dimensi sukuku tak tergoyahkan. Bagaimana kalian bisa masuk? Kunci penghalang dimensi ini apakah familiar? Tidak mungkin kunci ini hanya dia yang punya. Bagaimana bisa ada di tangan kalian? Dikhianati oleh orang terdekat, masih tidak sadar. Dalam perjalanan ke alam baka, pikirkan baik-baik. Formasi sakti pemakan naga aktif. yuk kamu tidak apa-apa? Jangan, Ibu. Kusumabulan, ibu sudah memberikan segalanya padamu, hiduplah untuk ibu. Jangan percaya siapapun, terutama orang yang paling... Jangan, Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Kusumabulan, Ibu. Darah mulia naga sejati sekarang milik. Aroma ini sampah suku iblis berani mengingini darah mulia naga sejati. Hari ini tidak ada yang akan hidup. Jangan sentuh ibuku, kamu yang bersekongkol dengan suku iblis pembunuh. Saat ibu sekarat, dia menuangkan semua ingatannya kepadaku. Kaulah yang membocorkan keberadaan kami, hanya untuk membunuh ibuku. Enyalah kamu menjijikan. Bersekongkol dengan suku iblis. Penyulingan ramuan melalui ekstraksi darah. Baik. Baik sekali, menjijikkan bagiku, nyawa ini semua kuberikan padamu, Sang Raja. Kamu bukan hanya satu-satunya darah dagingku. Di dalam tubuhmu mengalir darah tertinggi dari alam roh gaib, darah mulia naga sejati. Tidak. Bukan begitu warisan besar alam roh gaib ini? Selain dirimu, siapa di 3 alam yang pantas mewarisinya? Bahkan jika kau hanya mayat, kau hanya boleh memuncuk di sisi singgasana Sang Raja, tidak? Tidak mau. Tablet Gyoku, kenapa ada di sini? Berikan kepada Pratama Bayu. Saat Sang Raja tiada, jika zona terlarang berubah dengan perintah ini, kau bisa masuk. Siapapun yang menggunakannya tanpa perubahan dihukum mati. Segenap keluarga siap laksanakan. Mulai sekarang tempat ini menjadi zona terlarang mutlak. Tanpa izin Sang Raja, siapapun yang berani melangkah masuk dan mengganggu dihukum mati segenap keluarga dan dimusnahkan jiwanya. Diamlah di dalam kurungan ini dan hiruplah darah Sang Raja sampai habis. Tunggu 7 hari penuh. Siapa ini menginginkan
Berikan enyahlah. 7 hari lagi jika kau tidak bisa menetas dan berwujud dengan sukses. Sang Raja akan membuat semua makhluk 3 alam menemanimu mati. Karena kau adalah darah dagingku. Kau hanya boleh hidup di dalam genggaman Sang Raja. Pratama Bayu tiba. Sutrisno Arga meninggalkan istana. Mengapa bagian dalam istana peristirahatan dijadikan zona terlarang? Yang Mulia memberi perintah, siapapun tidak boleh mendekat, pelanggar. Bagian dalam istana peristirahatan selama 10.000 tahun tidak pernah digunakan. Bahkan aku sendiri tidak berhak masuk. Apa sebenarnya yang disembunyikan di dalam? Ampun Pratama Bayu. Berani mengotori pakaian yang diberikan oleh Yang Mulia untuk pewaris takhta utama? Mau mati? Pengasuh Kerajaan Roh, ikut aku untuk melihat-lihat. Apa sebenarnya yang disembunyikan di dalam harta karun? Maafkan saya Pratama Bayu, Yang Mulia memberi perintah, siapapun tidak boleh mendekati zona terlarang. Pelanggar. Kurang ajar? Mau kemana Pratama Bayu? Apa perlu kau anjing penjaga menghalangi? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ayah angkatku meninggalkan pintu belakang ini untukku. Dia ternyata masih paling percaya padaku. Pratama Bayu memang yang ditakdirkan. Pratama Bayu ini di dalam sini. Tuan Putra, cepat lihat ini tempat tidur batu giok es abadi. Astaga, jubah yang dia kenakan itu yang tidak pernah lepas dari penguasa jubah bulu hitam jiwa utama. Tuan Putra, lihat penguasa memberikan semua yang terbaik kepadanya, sepertinya dia akan mewariskan takhta. Jubah ini, tempat tidur ini, aku sudah memintanya selama ratusan tahun. Penguasa tidak pernah memberikannya. Sekarang semuanya diberikan kepada seekor naga liar yang belum berwujud. Jadi begitu. Penguasa menempatkanku di tempat latihan berlatih keras selama 300 tahun. Kukira itu ujian dan kepercayaan. Ternyata, diam-diam di sini memelihara seekor naga liar. Hari ini aku akan menyingkirkan kamu. Batu sandungan ini, posisi pemimpin tertinggi suku roh gaib. Hanya milikku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Apa yang kalian bicarakan tadi aku dengar semuanya. Jika kalian masih ingin hidup, segera pergi. Jika tidak, jika penguasa roh agung tahu, pasti akan membunuh kalian. Tuan Putra, dengar itu, anak haram ini berani mengancam Anda dengan nama penguasa, benar-benar tidak tahu diri. Mengancamku dengan dia. Aku adalah pewaris takhta utama yang ditunjuk penguasa. Kamu, anak haram dari luar, pantas beraksi di istana peristirahatan kerajaan pamer kekuasaan? Hari ini akan kukupas tempurungmu seinci demi seinci. Tempurung yang keras. Tuan Putra, kenapa tangan Anda harus kotor? Gunakan mata air racun peluntur tulang neraka 9 untuk melarutkannya. Bagus. Hancurkan untukku. Berteriaklah. Kamu, naga sejati surgawi yang mulia, kenapa tidak memohon ampun padaku? Sebaiknya kamu tanyakan pada penguasa roh agung siapa aku sebenarnya. Jangan sampai masalahnya besar kamu mati tanpa tahu penyebabnya. Bajingan menjelang ajal masih bicara keras. Karena aku tidak bisa memiliki tempat tidur ini, maka matilah kamu di atasnya.
Pedang ini memutuskan dewa dan iblis. Bulan. Ayah telah mencarikan untukmu yang bisa membangun kembali jiwa surgawi, tumbuhan penghidup 9 siklus. Saat kau benar-benar menetas dan berubah wujud, seluruh alam roh gaib ini, ayah akan serahkan semuanya ke tanganmu. Pangeran, tanduk naga sejati ini adalah benda yang sangat bergizi. Jika Anda menghisapnya, pasti bisa duduk kokoh sebagai pewaris takhta utama. Kau dengar? Kau tahu mengapa Baginda memasang perjanjian darah 9 lapisan yang membuatmu tidak bisa keluar ini? Itu untuk membuatmu seperti hewan, dikandangkan di sini, memudahkan aku setiap saat mengambil energi naga sejati milikmu. Kau tidak tahu betapa gilanya dia. Jika kau berani merebut barangnya, dia pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Mulut keras, asal kau sekarang berlutut dan bersujud, mengakui bahwa dirimu adalah Baginda, kantong darah yang disiapkan untukku. Aku akan bermurah hati meninggalkan satu tandukmu. Aku hanya mengingatkan dengan baik. Meskipun kau menguras darahku, kau tidak akan berubah menjadi naga sejati. Dasar bajingan, kau berani mengejek garis darahku? Tanduk nagamu sepertinya tidak bisa dipertahankan. Hancur. Lihat darah mulia naga sejati pun bagaimana? Akhirnya tetap menjadi nutrisiku. Pergi! Wajahku. Bajingan berani merusak wajahku. Aku akan memotong tangan dan kakimu, memotongmu menjadi tongkat naga. Ambilkan pedang pemotong tulang. Bulan. Cari Sutrisno Arga. Masih ingin meminta bantuan? Kamu pikir penguasa roh agung peduli dengan bahan obat yang rusak ini? Meskipun aku hanya bahan obat untuk ramuannya, kamu telah merusak hasil jerih payahnya. Menurutmu, apa yang akan dia gunakan untuk menggantinya? Kamu benar-benar pikir bisa menggantikanku? Menggantikanmu? Kau pikir kau siapa? Akulah pewaris yang ditunjuknya. Bahkan jika aku menghancurkan tulang belulangmu hari ini, Baginda hanya akan memujiku. Bagus. Hari ini, aku akan mencabut sisik pelindung jantungmu. Mengambil sisa kehidupanmu. Bahkan susunan sihir rusak ini, mati-matian melindungi nyawamu yang sekarat ini. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Formasi istana peristirahatan telah runtuh. Mustahil. Serahkan pada Pratama Bayu. Saat aku tidak ada, jika ada perubahan di zona terlarang, dengan perintah ini kau bisa masuk. Bagaimana bisa batu Gyoku ada di sini? Kau. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut putriku? Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya beserta rohnya. Kusuma Bulan.
Foto ini. Ini adalah tanda jiwa Paduka. Tuan, dia sama sekali bukan naga liar asing, dia adalah yang disembunyikan di sini darah dagingnya sendiri. Kita membuat masalah besar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan dari semua orang? Ternyata kamu benar-benar keturunan Paduka. Pantasan dia menyembunyikanmu di zona terlarang. Pantasan dia begitu melindungimu. Kenapa aku berjuang mati-matian untuknya tapi dia mau mewariskan takhta padamu telur yang belum menetas ini? Tuan, hentikan membunuh putri mahkota Paduka akan membuat jiwa kita hancur. Hentikan. Wajahku hancur, apa aku harus membiarkannya mengadu pada Paduka? Asalkan telur naga yang mengganggu ini beserta jiwanya lenyap dari hadapan semua orang, maka takhta penguasa roh agung ini hanya akan menjadi milikku selamanya. Tidak. Jangan bertindak di sini. Pertanda tadi di sini. Semua orang di istana peristirahatan melihatnya. Jika aku diam-diam membungkamnya, malah jadi bahan pembicaraan. Perintahkan. Katakan bahwa di zona terlarang tertangkap seorang pembunuh wanita yang sangat berani. Dia mencoba meniru darah biru kerajaan mengincar takhta dengan tuduhan memasuki zona terlarang tanpa izin dan menipu kaisar. Giring ke lapangan di luar istana peristirahatan untuk dihakimi di depan umum. Tuan bijaksana. Kunci. Awas. Kukira iblis besar dari mana, ternyata naga cacat yang belum bersih dari cangkangnya naga liar yang cacat. Menyinggung Yang Mulia Pratama Bayu, inilah akibatnya. Lihat baik-baik, perempuan ini berusaha berpura-pura sebagai keturunan kerajaan mengincar tahta suku roh gaib. Inilah akibat berani melawan atasan. Sutrisno Arga, kau bunuh ibuku. Mengurungku di sini. Untuk menyedot darahku habis. Untuk membuka jalan bagi burung merak surgawi milikmu, aku mengutukmu kesepian. Kehilangan kekasih selamanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan bunuh semua suku roh gaib dan menghancurkan tulangmu jadi abu. Kehidupan selanjutnya. Kau bahkan tidak bisa melewati hari ini, mati saja. Kusuma Bulan. Bagaimana rasanya ditempa petir dan api? Ia akan sedikit demi sedikit merobek jiwamu. Mati saja. Kenapa istana peristirahatan kerajaan ini begitu sepi? Sepertinya tidak ada masalah. Tapi Kusuma Bulan, air racun pelarut tulang. Siapa yang mengizinkan kalian membawa benda beracun keji ini ke dalam istana peristirahatan kerajaan? Yang Mulia, mohon bijaksana. Sang pewaris takhta utama mengatakan ingin memurnikan alat sihir burung merak surgawi. Kami para hamba hanyalah rakyat jelata, benar-benar tidak berani bertanya lebih. Air racun pelarut tulang sangat berbahaya bagi tubuh. Sama sekali bukan untuk memurnikan alat sihir, bukanlah bahan yang dibutuhkan. Pratama Bayu berbohong. Jika terjadi kesalahan di zona terlarang, kalian harus mempertanggungjawabkannya dengan nyawa. Pewaris takhta utama, ada masalah. Yang Mulia Penguasa Roh Agung akan segera tiba di istana peristirahatan kerajaan. Apa? Cepat pindahkan orang itu ke platform penghukuman roh jahat. Baik, Tuan. Kamu beruntung, hujan sialan ini malah memadamkan api petir. Berteriaklah. Kenapa kamu tidak berteriak lagi?
Kamu, anak haram rendahan ini, pantas memiliki tato Juyu, bahkan jika kamu adalah anak kandung yang disembunyikan dari penguasa roh agung, lalu bagaimana? Posisi pewaris takhta utama alam roh gaib selama ribuan tahun hanya akan menjadi milikku. Pewaris, jangan buang waktu dengannya. Barusan ada gerakan mencurigakan di depan. Mungkin yang mulia akan segera tiba. Cepat lakukan sekarang. Kau dengar, ayahmu yang terhormat sudah kembali. Sayangnya, hari ini aku akan sepenuhnya mengakhiri hidupmu. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Hai kalian, gantung dia, ganti cara kematian. Kau sebaiknya berharap dia pulang terlambat. Jika darah keturunan penguasa roh agung terluka, dia pasti akan menghancurkan jiwa dan ragamu. Menjelang ajal, masih berani menggunakan namanya untuk menakut-nakutiku? Dia kembali, hanya akan melihat gumpalan daging yang tidak berbentuk. Matilah. Bulan, Ayahanda telah mendapatkan rumput jiwa kembali. Demi rumput ini, Ayahanda hampir kehilangan nyawa. Asal kau minum, kau bisa membangun kembali jiwa surgawi. Formasi sudah diperbaiki. Bulan, kau sengaja mengurung diri. Apakah kau marah pada Ayahanda karena mengurungmu di sini? Rumput jiwa kembali hanya jika darah mulia naga sejati masih hidup baru bisa tetap hidup. Maksudmu? Lapor Baginda, Pangeran Bayu, menangkap seorang pembunuh wanita. sepertinya terkait dengan darah mulia naga sejati. Pembunuh. Darah mulia naga sejati. Pangeran anak haram ini sudah mati total, jiwanya sudah hancur. Belum cukup. Panggil petir langit. Aku akan menghancurkannya hingga menjadi abu. Pangeran, Baginda penguasa roh agung sudah tiba. sedang menuju ke sini. Cepat tutupi dia, jangan sampai Baginda mengenali wujud aslinya. Bodoh keras. Kamu sedang apa? Ayah pulang lebih awal. Apa ayah rindu padaku? Tidak ada kehadiran bulan. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Pedang pembasmi setan ini kuberikan padamu untuk melindungi diri. Terima kasih, ayah. Pak, keributan di luar istana peristirahatan? Aku baru saja mengeksekusi seorang pembunuh wanita yang menyusup ke istana. Apakah ini ilusi? Sepertinya ada aura totem 9 jurang. Seorang yang mencoba meniru garis keturunan kerajaan. Wanita gila. Sudah aku bereskan. Ayah, jangan khawatir. Baginda mohon Baginda lihat wujud asli pembunuh itu. Barang kotor seperti ini langsung buang ke kolam pelarut tulang. Pergi ambil hadiahmu. Baginda bijaksana. Pembunuh ini sangat konyol. Sebelum mati masih berani bicara sombong pada Baginda. Bayu burung merak bodoh ini masih ingin menipu. Tuan sudah merencanakan bertahun-tahun. Hari ini aku akan meminjam pedang penguasa roh agung untuk membunuh sisa-sisa naga sejati surgawi, dan kamu, pewaris takhta palsu ini, bersama-sama membunuh semuanya. Kekuasaan alam roh gaib hanya milik Tuan. Baginda, apakah Anda tidak mendengar? Dia sudah diambang kematian, malah berani mengaku sebagai keturunan asli penguasa roh agung, dan bahkan mengancam bilang bahwa Anda akan membunuh kami. Benar-benar konyol sekali. Keturunan asli penguasa roh agung. Di dunia ini hanya ada bulan seorang. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Sutrisno Arga, ampuni saya.
Ya, dia sendiri yang mengatakannya. Hamba hanya melaporkan apa adanya. Apa yang dia katakan tentang dirinya? Sutrisno Arga, tenangkan amarahmu. Jangan dengar omong kosong hamba ini. Wanita sialan itu tidak hanya menghina Sutrisno Arga dengan seenaknya, tetapi juga mencoba menggunakan ilusi untuk menyamar sebagai darah mulia naga sejati. Putri tidak terima, jadi bertindak sendiri dan mengeksekusinya. Menyamar sebagai naga sejati surgawi? Pembunuh ini? Kalian sebenarnya di mana menangkapnya? Lapor, Sutrisno Arga, pencuri ini tepat di luar pintu gerbang zona terlarang ditemukan dengan mencurigakan. Di luar zona terlarang? Darah mulia naga sejati? Mungkinkah? Tidak, mustahil. Rencananya berhasil. Berani? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menerobos masuk ke zona terlarang istana peristirahatan kerajaan? Sutrisno Arga, tulangku mau hancur. Aku tanya sekali lagi, kamu benar-benar pernah masuk ke zona terlarang? Sutrisno Arga, saya mohon. Pratama Bayu mana berani melanggar perintah Anda? Pratama Bayu bersumpah sama sekali tidak menginjak zona terlarang setapak pun. Asalkan dia tidak masuk ke zona terlarang. Kusuma Bulan punya jubah bulu hitam jiwa utamaku untuk melindungi. Syukurlah tidak masuk. Zona terlarang itu berbahaya. Aku khawatir padamu. Orang. Benda kotor ini lemparkan ke lembah jiwa gelap 9 lapisan. Hancurkan sepenuhnya. Ayo Pratama Bayu. Ikut aku pulang ke istana. Coba senjata barumu. Tunggu. Sutrisno Arga daging busuk yang kotor tubuh mulia Anda, jangan lihat. Pergi. Aroma ini. Kenapa ada sedikit getaran dari garis keturunan penguasa roh agungku? Wajah yang hancur ini tidak bisa dikenali sama sekali. Jubah bulu hitam jiwa utamaku juga tidak ada mustahil itu Kusuma Bulan. Kamu yakin? Ini ditangkap di luar zona terlarang. Ya. Ya, Sutrisno Arga. Aku ada yang tidak beres. Bapak Sutrisno. Di mana dia? Cepat, gerak cepat! Henti. Bulan jangan Baginda, lompatlah binasa. Bapak Sutrisno, mengapa Anda menjadi gila seperti ini? Bayu siang malam membantu Anda mengurus alam roh gaib. Anda malah marah padaku demi dia? Bapak Sutrisno.
Bapak Sutrisno. Jangan jika bulan tidak kembali. Kalian semua harus mati. Bulan! Bulan, bertahanlah. Ayah akan memberikan seluruh tenaga dalamnya padamu. Pratama Bayu, lihat, bajingan kecil itu sudah hangus menjadi arang. Benar-benar mati. Apa gunanya darah mulia naga sejati? Jatuh ke jurang penghisap jiwa. Bukankah tetap terbakar menjadi abu mati? Baginda hanya belum bisa menerimanya. Kesatuan alam roh gaib masih bergantung pada putri satu-satunya Baginda. Aku memanggilnya ayah angkat selama 100 tahun. Demi menenangkan alam roh gaib, aku mempertaruhkan nyawa. Demi gumpalan daging busuk ini, dia bahkan tidak peduli nyawanya sendiri. Bulan! Kamu tidak boleh mati. Yah, tidak mengizinkanmu mati. Kemari! Baginda. Panggil semua tabib alam roh gaib ke kamar tidur. Orangnya sudah hangus menjadi arang, masih dianggap berharga. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat gumpalan abu mati ini hidup kembali. Jangan takut, Kusuma Bulan. Ayah membawamu pulang. Mana tabibnya? Mohon lapor yang mulia, para tabib sudah menunggu di luar aula. Ayah, kenapa ayah lakukan ini? Meskipun di dalam tubuhnya mengalir darah ayah, sekarang dia hanya tinggal abu. Pergi! Aku sudah menemani ayah selama ratusan tahun, tapi ayah begitu sayang pada yang baru beberapa kali bertemu, anak kandung sendiri. Tapi hasilnya, dia bernasib tipis, sama sekali tidak tahan dengan kasih sayang ayah. Lebih baik serahkan pada Pratama Bayu. Pratama Bayu akan menguburkannya untuk ayah. Itu juga akan memenuhi hati seorang ayah yang penuh kasih. Siapa bilang dia mati? Ayah, sadarlah ayah. Dia bahkan tidak punya detak jantung. Aku belum mengizinkannya mati. Dia tidak boleh mati. Yang mulia, tenanglah. Pratama Bayu juga khawatir dengan kesehatan Paduka. Diam! Kalian sebaiknya berdoa siang malam agar Kusuma Bulan bangun dengan selamat. Jika dia mengalami sedikit gangguan, aku akan membuat kalian semua ikut mati bersamanya. Lagi, Bet. Obat apa lagi yang kurang? Bisakah inti dalamanku digunakan? Baginda, detak jantung dan nadi sudah lenyap. Tidak ada lagi kehidupan. Yang mulia Putri Kusuma Bulan, jiwanya musnah. Mohon Baginda ikhlas menerimanya. Apa yang kau bilang? Mustahil dia mati. Aku telah memberinya darah mulia naga sejati. Dia sudah bertahan begitu banyak. Serangan diam-diam suku iblis pun tidak mempan. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Aku tidak percaya. Dokter goblok, coba selamatkan dia lagi. Baginda, orang mati tidak bisa hidup kembali. Aku benar-benar sudah berusaha maksimal. Sampah, kalian semua tidak berguna.
Bulan, Bapak pulang terlambat. 100 tahun kebersamaan kalah oleh ikatan darah. Konyol. Anak kandung pun tidak berguna, pada akhirnya kursi pewaris takhta alam roh gaib ini hanya bisa diduduki olehku. Karena kau sudah mati, orang yang melukaimu, akan kubinasakan seluruh keluarga dan jiwa mereka untuk membuka jalan bagimu. Bapak bilang paling sayang pada Bayu. Bagaimana Bapak bisa marah padaku karena perempuan murahan tak jelas itu? Yang mulia, tolong lihat. Perempuan itu masuk zona terlarang tanpa izin. Bukan hanya mengaku sebagai anggota kerajaan, tapi juga mencoba membunuh. Pangeran Bayu melakukannya demi keselamatan Bapak. Jadi dengan berat hati dia mengeksekusinya. Berisik! Bapak, ini aku Bayu. Karena kaulah yang membunuhnya, pergilah ke neraka tanpa akhir dan jadilah batu loncatan untuknya. Ayah wanita rendahan itu yang memprovokasi duluan. Dia mengaku sebagai putri mahkota yang sah. Dia bilang, aku hanya pengganti yang merebut tempatnya. Aku tidak tahu dia begitu pendek umur ayah. Aku adalah pewaris takhta utama alam roh gaib yang Anda tunjuk sendiri. Aku sudah menemani Anda selama ratusan tahun. Hubungan 100 tahun ini, apakah tidak sebanding dengan seorang bajingan yang penuh kebohongan? Lepaskan. Kau benar-benar mengira aku memberimu jubah burung merak surgawi dan mengangkatmu menjadi pewaris takhta utama karena aku menyukaimu, burung merak rendahan ini. Ayah kau bilang seluruh alam roh gaib ini milikku. Apa dia ini? Berani-beraninya mengincar takhta suku roh gaib. Kau hanyalah umpan hidup yang sengaja aku tempatkan di depan untuk melindungi Kusuma Bulan. Menarik panah tersembunyi suku iblis. Perisai yang bisa dibuang kapan saja. Dia adalah satu-satunya anak kandungku 3 alam ini, satu-satunya naga sejati surgawi yang layak mewarisi takhta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena anjing pengganti sepertimu berani melawan naga sejati surgawi, maka bayarlah dengan nyawamu. Paduka zona terlarang sudah diketahui. Kami laporkan, kami memeriksa sisa-sisa di zona terlarang dan noda darah di ranjang giok. Sang putri Kusuma Bulan, sebelum disiksa, darah mulia naga sejati di dalam tubuhnya telah melahirkan naga sejati kuno yang sangat langka, yaitu inti sumber asli. Sang putri sebenarnya hanya perlu melewati transformasi. Dan bisa langsung naik ke 9 langit. Dan kami juga menemukan Pratama Bayu tidak hanya terhadap sang putri menggunakan air racun peluluh tulang, tetapi juga mencabut paksa sisik pelindung jantungnya. Dia memotong urat tangan naga sejati, bahkan membakar sang putri dengan api petir, dan akhirnya membunuhnya dengan pengunci petir dan api serta pisau tulang selangka. Dasar budak anjing, kau memfitnahku. Aku tidak mencabut sisiknya. Engkau memsisik dan memotong urat air racun peluluh tulang. Hei orang, ambil dari tubuhnya lapisan bulu merak palsu itu. Dan kupas hingga kulit dan dagingnya untukku. Penderitaan neraka yang dialami Kusuma Bulan akan kuperbuat dia merasakan semuanya. Ayah, tolong ampuni aku, bunuh aku, beri aku jalan keluar. Cabut tulang. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan. Aku tidak mau. Bunuh aku, kumohon. Membunuhmu terlalu mudah. Racun pelarut tulang.
Siram. Wajahku. Berani kau menyentuh bulan wajahku. Aku akan membuatmu merintih dalam api petir 749 hari tak bisa hidup, tak bisa mati, nyalakan api. Bulan. Ini semua salah ayahanda. Jika aku tidak memasang perjanjian darah 9 lapisan yang terkutuk itu, jika aku tidak meninggalkanmu sendirian di zona terlarang, kamu tidak akan menderita seperti ini. Hidup lagi ya, ayah akan memberikan alam roh gaib padamu. Jangan tinggalkan ayah bulan, jangan takut. Ayah ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Bulan ini yang ayah dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa untukmu. Herba jiwa, bangun dan lihat ayah ya. Cahaya emas ini. Mungkinkah? Bulan. Baginda Pratama Bayu telah disiksa dalam api petir selama 3 hari. Kehilangan kesadaran tubuhnya, layu api petir masih menyala. Apa Baginda ingin tidak perlu menyelamatkannya? Perintahkan untuk memadamkan api malam ini, bakar dia sampai habis. Jangan tinggalkan sisa roh. Baik, Baginda pergi. Sebarkan lagi titahku, gunakan kristal abadi laut utara, buatkan peti es penguburan ganda abadi. Cepat secepatnya. Baginda. Apa yang Baginda lakukan saja. Hari ini aku akan menyerahkan lambang penguasa roh kepada Panglima Pasukan Bayu Baju Besi Mistik. Mulai sekarang alam roh gaib akan kalian jaga bersama. Jika ada yang memberontak, bunuh tanpa ampun atas nama lambang penguasa roh. Baginda, jangan. Alam roh gaib tidak bisa tanpa Baginda. Putri mahkota arwahnya di surga pasti tidak mau melihat Baginda bunuh diri juga. Dia sangat membenciku. Jika aku hidup, dia bahkan tidak mau datang dalam mimpiku. Aku sudah berjanji tidak akan menarik janji. Bulan ayah sudah menyelesaikan semua urusan. Jalan menuju alam baka gelap. Kamu takut gelap sendirian, ayah akan membawakan lentera untukmu. Baginda peti mati es ganda sudah ditempatkan di aula belakang. Baiklah. Sutrisno Arga yang gila itu, demi telur yang belum menetas, mengorbankan darah dagingnya sendiri. Sekarang, alam roh gaib tidak memiliki pemimpin dunia ini, akhirnya menjadi milikku, ada dalam genggaman suku rubah ekor 9. Tuanku, perhitunganmu jitu. Cara memanfaatkan orang lain untuk membunuh musuh sungguh cerdik. Burung merak surgawi bodoh itu dan anak haram naga sejati surgawi sudah mati total. Namun mayat naga sejati surgawi itu jatuh ke jurang pemakan jiwa. Aku merasa tidak tenang. Bawalah beberapa orang ke istana peristirahatan kerajaan Awasi dengan ketat. Begitu Sutrisno Arga bunuh diri. Sisa mayat anak haram kecil itu hancurkan sepenuhnya tanpa jejak, jangan tinggalkan sedikit pun. Hamba patuh agar tidak ada masalah di masa depan. Peti es ganda Sutrisno Arga sudah ditempatkan di aula belakang. Baik. Tuan punya perintah. Begitu Sutrisno Arga masuk ke aula belakang, langsung bertindak. Ambil semua barang di ranjang giok. Jangan tinggalkan satu butir debu pun. Siap. Ayah Kusuma Bulan sudah menyelesaikan semuanya. Kita pergi sekarang. Di mana jenazah Kusuma Bulan? Aroma ini hidup. Tidak mati, Kusuma Bulanku tidak mati. Siapa yang menyentuhnya? Kusuma Bulan 100 tahun. Ayahku telah menjelajahi setiap jengkal tanah di 3 alam. Mencari di seluruh Juyo Huangquan. Kenapa tidak ditemukan sedikit pun dari jiwamu? Kau masih membenciku, bukan?
Bahkan tidak mau datang dalam mimpiku. Baginda ditemukan ada petunjuk. Katakan pasukan Bayu di alam manusia biasa dan alam roh gaib kota perbatasan menemukan jejak orang yang menyusup ke jurang pemakan jiwa yang mencuri jubah bulu hitam jubah. Bagaimana dengan aura Kusuma Bulan? Lapor, Baginda mata-mata menggunakan kompas pencari naga. Di sana tidak hanya ada sisa aura jubah, tetapi juga muncul sesaat aura naga sejati surgawi yang sangat murni. Pasti tidak salah Baginda kota. Perbatasan penuh dengan orang macam-macam. Akhir-akhir ini, banyak binatang iblis tingkat tinggi yang memberontak. Khawatir ada jebakan, ada jebakan. Lalu kenapa? Bahkan jika itu gunung pedang dan lautan api, aku sendiri yang akan pergi? Sampaikan perintahku, kumpulkan 100.000 pasukan Bayu baju besi mistik. Segera bergerak ke kota perbatasan. Siapapun yang menghalangi bunuh tanpa ampun, siap. Sutrisno Arga, si gila itu masih belum menyerah setelah 100 tahun. Informan kita yang ditanam di kota perbatasan baru saja mengirim kabar. Dia telah mendapatkan aura naga sejati surgawi posisi yang tepat. Jika dia benar-benar menemukan anak haram naga sejati surgawi itu. Iya, apa yang kita lakukan dulu? Segera perintahkan pasukan berani mati suku rubah ekor 9. Untuk menunggu perintah Tuan. Suruh mereka semua menelan pil transformasi binatang menyamar sebagai binatang iblis tingkat tinggi yang memberontak di kota perbatasan dengan segala cara menyergap dan membunuh di tengah jalan jika tidak bisa menghentikan Sutrisno Arga. Manfaatkan kekacauan untuk membunuh anak haram kecil itu makan habis sampai tulang belulang. Aku ingin kali ini dia. Bahkan abunya pun tidak tersisa. Kawanan hewan buas. Berani berbuat onar di depan mataku? Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membuat kalian musnah. Hati-hati Kusuma Bulan. Binatang buas ini sangat ganas, bukan hewan sembarangan. Para pengecut yang bersembunyi hanyalah tikus-tikus itu. Kehendak pedang naga sejati surgawi. Itu aura Kusuma Bulan. Tidak mungkin salah. Kusuma Bulan. Kau Kusuma Bulan. Apakah itu kamu? Kamu akhirnya mau menemui ayahanda. Kurang ajar. Seorang penguasa roh agung jangan-jangan karena tua, matanya sudah rabun. Sembarang orang di medan perang seenaknya mengaku sebagai putri, lihat dengan jelas. Aku adalah Kusuma Bulan. Bukan Kusuma Bulan milikmu. Tidak mungkin, aura ini semangat pedang ini kamu adalah Kusuma Bulanku. Apa kau masih marah padaku, makanya sengaja menyamar untuk membuatku marah? Yang mulia penguasa roh agung, mohon jaga diri. Kusuma Bulan adalah anggota aliran mistik surgawi kami. Masa membiarkan tiran alam roh gaib sepertimu berbicara sembarangan di sini? Nyah, ini urusan rumah tanggaku, bukan urusanmu untuk campur tangan. Rupa bisa diubah, ingatan bisa disegel. Tapi darah naga sejati surgawi yang mengalir di tulangmu aura itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah salah mengenali. Penguasa roh agung ini mau merebut wanita paksa? Semua orang tahu penguasa roh agung kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah bertemu hari ini, benar-benar konyol seperti anjing gila. Kamu pikir bisa lari? Pendeta mistik jaringan rahasia yang ditinggalkan Hartono Sari memang disembunyikan di kota perbatasan ini. Hari ini,
Para prajurit bayaran yang menyamar sebagai binatang buas adalah buktinya. Kusuma Bulan. Begitu kami tiba, kami langsung bertemu Sutrisno Arga, iblis itu. Pandangannya padamu hari ini seperti serigala melihat darah. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Sebaiknya kita segera pergi. Urusan balas dendam harus direncanakan dengan hati-hati. Sekarang aku sudah menetas dan berkembang. Aku tidak lagi takut padanya. Aku harus mencari tahu Hartonosari bukti kuat dari tahun itu. Bagaimana dia menjebakku dan ingin membunuhku. Kusuma Bulan, siang ini kau membantu aku memberantas pemberontakan. Aku seharusnya memberi hadiah besar. Terima kasih dari penguasa roh agung, aku terima niat baikmu. Kami akan pergi besok pagi. Tidak perlu mengantar. Pergi? Sampaikan perintahku. Mulai saat ini juga, kota perbatasan ditutup total. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Sutrisno Arga, kau menuduhku tanpa bukti? Kau, penguasa roh agung yang terhormat, berani memenjarakan Kusuma Bulan dari aliran mistik surgawi di depan umum? Apa maksudmu, penguasa roh agung? Kami akan pergi. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Aku tidak peduli kau siapa, Kusuma Bulan atau siapapun. Selama kau memiliki bayangan putriku tanpa izinku, kau tidak boleh melangkah pergi. Seumur hidupmu, kau tidak akan bisa lepas dari pengawasanku. Mau apa? Pinjam kekuatan alam lari. Kusuma Bulan, cepat pergi. Orang tua ini akan menahannya. Trik murahan! Berani-beraninya kau pamer di hadapan penguasa roh agung? Kau seorang penguasa roh agung, mengapa kau menindas yang lemah? Aku tak peduli kau adalah Kusuma Bulan atau bulan hari ini, kau harus ikut aku kembali ke alam roh gaib. Jika tidak, dia akan mati sekarang juga. Jaringan rahasia putri mahkota tertua ada di alam roh gaib. Ikut dia kembali, mungkin itu adalah kesempatan. Baik, aku ikut kau. Lepaskan dia. Orang kemari, bawa dia pergi. Kau tidak ingat aku? 100 tahun sudah. Bahkan aroma ayahandamu tidak bisa kau kenali? Tidak apa-apa. Asal kau masih hidup, itu sudah cukup. Kusuma Bulan, kau telah membantuku memadamkan pemberontakan. Tentu aku tidak akan menyia-nyiakan jasamu. Ayo, minumlah anggur ini. Ini adalah minuman ajaib dari alam roh gaib. Minuman naga pembakar tulang. Bagi dewa biasa, meminumnya bisa membersihkan sumsum dan memperkuat tulang. Sangat baik untuk kultivasi. Silakan Kusuma Bulan. Minuman naga pembakar tulang. Anggur ini sangat baik bagi orang lain. Tapi jika pemilik darah mulia naga sejati meminumnya, itu seperti menelan lahar panas. Akan membakar meridian jantung dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Apakah dia sedang menguji identitas asliku atau sudah yakin? Kusuma Bulan, jangan. Ada yang tidak beres dengan anggur ini. Kusuma Bulan. Sutrisno Arga memberiku anggur, bagaimana aku berani menolak? Kusuma Bulan. Aku tidak apa-apa. Anggur yang enak. Hadiah dari Sutrisno Arga. Memang luar biasa, karena ini adalah tonik yang kuat, aku akan bersulang 3 cangkir lagi untuk Sutrisno Arga. Cukup. Jangan minum lagi. Mengapa kamu rela menderita sakit seperti ribuan panah menembus hati dan tidak mau memanggilku ayah?
Ayo. Luka lama Sutrisno Arga Kambuh sudah meninggal, seluruh dunia berkabung. Apa? Dia mati. Tiran yang kejam itu, dendamku bahkan belum dimulai. Dia mati begitu saja. Kusuma Bulan, Anda tidak apa-apa? Sutrisno Arga itu banyak berbuat jahat menyebabkan ibumu meninggal kini mati mendadak. Itu keadilan dari langit. Ya. Bagus dia mati. Tapi aku belum menyelesaikan dendamku. Bagaimana bisa dia mati begitu saja? Aku harus kembali melihat apakah dia benar-benar mati. Di luar makam kekaisaran, tidak ada satupun prajurit yang berjaga. Sutrisno Arga, meskipun kau mati dengan sombong seperti ini? Atau jangan-jangan, ini benar-benar jebakan? Tapi meskipun gunung pisau dan lautan api, aku harus melihatmu mati dengan mataku sendiri. Kau tiran yang tangannya berlumuran darah, meninggal begitu saja? Dulu kau bukan berada di atas segalanya? Bukankah kau ingin mengambil darah naga sejati surgawi ini untuk membuat pil? Sekarang kenapa terbaring di sini, di dalam peti mati yang dingin ini? Benar-benar langit punya mata. Pembalasan pasti datang. Hutang darahmu padaku belum aku tagih. Kau malah mati begitu saja. Siapa yang pura-pura jadi hantu? Sutrisno Arga pura-pura mati. Dasar gila kejam dan tak tahu malu. Kau buat rencana dengan berita kematianmu sendiri. Jika aku tidak pura-pura mati, bagaimana bisa membuatmu mengaku perasaanmu? Kirana kau bukan Kusuma Bulanku? Kenapa menangis di depan peti matiku? Menangis. Aku menangis karena sangat gembira. Aku datang untuk memastikan apakah kau sudah benar-benar mati. Jika kau belum mati total, aku akan menikahmu sekali lagi dan menghancurkan tulangmu jadi abu. Mulutmu lain, hatimu lain. Enyahlah. Karena kau sudah datang hari ini, jangan harap bisa kabur lagi. Kamu benar-benar Sinting. Penguasa roh agung yang berdarah dingin. Kau membawaku ke neraka di dunia ini. Kau ingin menyiksaku lagi dengan cara apa? Apa kau akan mengulitiku lagi, mencabut uratku lagi? Asalkan bisa menahanmu di alam roh gaib ini. Aku lebih suka menjadi orang gila di hatimu. Mimpi. Kau jangan harap bisa menjebakku. Jika kau berani mendekat selangkah lagi, aku akan mati di depanmu sekarang. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Sutrisno Arga, membunuh Hartono Sari saja belum cukup. Jika Kusuma Bulan kehilangan sehelai rambut pun, aku yang tua ini akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu. Lepaskan dia. Sutrisno Arga,
Jika kau berani menyakitiku sedikit pun hari ini, aku bersumpah suatu hari nanti pasti akan mencincangmu dengan tanganku sendiri. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Aku sudah mencarimu selama 100 tahun penuh. Sudah menjelajahi 3 alam dan 9 wilayah. Sekotarannya ingin membuktikan. Membuktikan apa? Bahwa kau adalah seorang tiran yang kejam dan cabul. Atau membuktikan bahwa kau adalah orang yang bahkan tubuh orang lain harus diperiksa dengan paksa seorang bajingan tak tahu malu. Ayahanda, cukuplah melihat bahu Anda, cukup sekali lihat jika tidak ada bekas luka sisik naga yang dicabut dahulu kala. Aku akan segera bersujud dan meminta maaf. Dan tidak akan menahanmu. Hahaha ayahanda. Kau pantas menyebut dirimu ayahanda? Dulu kau mengunciku di sini di atas ranjang es abadi. Pernahkah kau berpikir aku adalah darah dagingmu? Sekarang kau akan mengulangi trik lamamu? Sutrisno Arga. Enyah. Jika kau berani melihatku bersumpah hari ini, selama aku tidak mati, pasti akan kuhancurkan alam roh gaibmu. Dan akan kucincang tubuhmu. Bahkan jika kau membenciku seumur hidup. Bahkan jika kau benar-benar ingin menghancurkan tulang belulangku menjadi abu. Aku hari ini tetap harus melihat dengan jelas. Terlahir kembali dari api nafsu dalam kebangkitan nirvana abadi. Merekonstruksi tubuh naga sejati surgawi. Bekas luka mematikan di masa lalu sudah benar-benar hilang. Tidak ada. Bagaimana mungkin tidak ada? Bahkan jika kau bereinkarnasi dan membangun kembali tubuh, sisik terbalik naga sejati surgawi adalah luka jiwa. Bagaimana mungkin tanpa bekas? Bahkan tidak ada aura naga sejati surgawi. Mungkinkah kau benar-benar bukan putriku? Cukup sudah pemeriksaan, Yang Mulia Sutrisno Arga. Pikiran menipu diri sendiri yang obsesi kotor ini sungguh sangat menjijikan. Karena sudah dipastikan bahwa diriku bukanlah orang yang kau kenal. Sekarang, pergilah. Penguasa roh agung mengatur panggung kematian palsu, benar-benar menguras kekuatan formasi zona terlarang. Sebagian besar kekuatan formasi. Kebetulan kita bisa memanfaatkan celahnya anak haram naga sejati surgawi. Serahkan nyawamu. Mencari mati. Hasil pemeriksaan nihil malu dan marah. Jadi dia tidak sabar untuk mengirim pasukan bayu baju besi mistik untuk membunuhmu. Sutrisno Arga, kamu memang tidak akan berubah. Berani kau menyentuhnya? Apakah kamu terluka? Pencuri teriak maling, pura-pura baik. Katakan, siapa yang mengutusmu? Siapa yang memberi keberanianmu memakai pakaian kamar gelap kaisar? Bilang atau tidak? Ya. Ya. Taktik
pura-pura cedera yang bagus. Sungguh rapi dan tuntas pembunuhan untuk membungkam. Sutrisno Arga, usaha Anda menutupi justru makin terlihat. Sungguh membuatku tercengang. Kamu pikir ini diatur olehku? Coba lihat baik-baik. Ini cacing pemakan tulang suku rubah ekor 9. Aku, penguasa alam roh gaib yang agung. Mana mungkin menggunakan taktik curang yang keji. Keji. Kamu mengirim orang menyusup di malam hari, gagal membunuh, lalu langsung memusnahkan bukti. Apakah ini yang disebut sportif? Jika aku ingin membunuhmu, kamu pikir kamu masih hidup sampai sekarang? Aku sudah bilang, bukan aku. Ya, kamu tentu tidak akan mudah membunuhku lagi pula. Kamu masih perlu aku untuk membuat pil darah. Kamu memang sengaja salah paham. Sudahlah, jangan banyak bicara. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan membunuhmu. Anggap saja untuk dunia ini menyingkirkan satu bencana. Sutrisno Arga. Kau pembohong keji. Karena kamu bahkan pembunuhan untuk membungkam bisa kau lakukan, hari ini aku akan menegakkan keadilan. Matilah. Baiklah. Jika kematianku bisa membuatmu tidak lagi memakai topeng dingin ini padaku, tusuklah aku. Kau gila, kau penguasa roh agung yang agung, kenapa tidak menghindar? Kau pikir dengan trik murahan seperti ini aku akan luluh? Bahkan jika kau mati 10.000 kali tidak akan bisa membersihkan utang darah yang kau perbuat. Tusukan yang bagus, Bulan. Tusukan pedangmu sungguh hebat, Diam. Sudah kubilang aku bukan bulanmu. Jika menusuk bahuku bisa meredakan kebencianmu, tusuklah lebih dalam lagi. Ayo, lakukan. Tusuk tepat ke jantungku, aku tidak akan melawan. Tapi jika hari ini kau tidak bisa membunuhku seumur hidupmu, jangan harap bisa pergi sedikit pun dari sisiku. Kau pikir dengan trik murahan bisa membuatku lemah hati? Sudah kukatakan, selama aku masih memiliki satu hembusan napas, kau harus tinggal di alam roh gaib. Panggil pengawal. Segera ke ruang samping dan pendeta tua yang ditahan itu masukkan ke penjara mati, bawa dia ke platform penghukuman roh jahat. Berani kau menyentuh pendeta mistik, dia penyelamatku, dasar tak tahu malu. Anyah. Jika kau masih tidak mengakui bahwa kau adalah bulanku, aku sekarang akan di depan matamu. Mencabut tulang dan uratnya membuat rohnya hancur. Sutrisno Arga, beraninya kau menyiksaku, mengganggu seorang gadis kecil. Apa ini namanya penguasa roh agung? Lepaskan dia. Kenapa kau selalu harus menggunakan cara kejam seperti ini untuk memaksa orang? Kenapa kau selalu ingin mengendalikan segalanya? Dulu kau menyuling ramuan lewat ekstraksi darah, begitu juga. Sekarang kau merebut paksa, juga begitu. Maki saja. Maki sepuasmu. Asal kau mau kembali ke sisi sang penguasa dan tak pergi lagi. Sang penguasa rela mendapat 1000 cercaan untukmu. Lanjutkan hukuman, jangan berhenti. Aku setuju. Aku akan tinggal lepaskan dia. Hentikan hukuman. Masukkan biksu tua ini ke penjara bawah tanah, jaga ketat. Jika dia berani melangkah keluar dari istana peristirahatan kerajaan, bunuh seketika. Pendeta mistik, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Sutrisno Arga itu benar-benar gila. Malam ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawamu keluar dari sini. Kusuma Bulan, jangan gegabah. Di luar penjara ini dipenuhi pasukan bayu baju besi mistik. Jika kau memaksa masuk, pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya. Siapa kau? Bagaimana bisa kau menghindari pasukan pengawal penguasa roh agung? Dan sampai di sini, Aku adalah pemimpin suku rubah ekor 9, juga adik kandung ibumu. Bibimu sendiri, ini adalah barang pribadi ibumu semasa hidup. Seluruh sukuku sudah lama tidak puas dengan pemerintahan kejam Sutrisno Arga. Kami tertindas olehnya bertahun-tahun. Kusuma Bulan, kali ini aku berani menyusup ke penjara. Karena ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah dari ruang rahasia penguasa roh agung, bukti yang dicuri oleh sukuku dengan mempertaruhkan nyawa. Di atas ini ada cap jiwa asli segel jiwa murni khas Sutrisno Arga. Tidak mungkin palsu. Lihat saja sendiri, kau akan tahu. Putri naga sejati surgawi telah muncul. Perintahkan pasukan bayangan untuk menjaganya dengan ketat.
Pilih hari untuk membedah jantungnya, mencabut sisiknya, menyuling darahnya untuk ramuan, untuk membantu aku menerobos ke tingkat 9. Membedah jantung, mencabut sisik, menyuling darah, membuat ramuan. Bagus benar, penyulingan ramuan melalui ekstraksi darah. Sutrisno Arga, kau binatang. Pasti akan kubuat kau membayar darah dengan darah. Kusuma Bulan, jika kau bersedia bekerja sama, sukuku memiliki formasi kuno yang agung, bernama Pembunuh Dewa. Asalkan kau muncul dan memancingnya masuk ke dalam formasi, kita pasti bisa membunuh tiran ini. Menegakkan keadilan atas nama surga. Bau anyir rubah ekor 9 gaib. Formasi pemusnah dewa kuno. Putri mahkota tertua suku rubah ekor 9. Ekor rubahmu itu akhirnya kau perlihatkan. Penguasa roh agung, matamu tajam. Sayangnya kau penguasa alam roh gaib, tahu itu jebakan. Masih tertipu oleh gadis kecil ini dengan sepucuk surat untuk datang mati. Bohong. Aku sudah tahu sejak awal surat ini ada aroma rohmu. Tapi selama yang tertulis di sini adalah dia mengundangku bertemu. Apalagi formasi pemusnah dewa kuno, meskipun neraka tanpa batas. Aku akan tetap datang. Sutrisno Arga, ini formasi yang bahkan bisa menghancurkan jiwa. Kali ini kau pasti tidak lolos. Begitu kau melangkah setapak ke dalam, kultivasimu 10.000 tahun akan hancur total. Dia susah payah baru mau menemuiku. Dia menginginkan nyawaku? Aku berikan saja. Sutrisno Arga, hentikan kepura-puraanmu yang menjijikan itu. Dulu kau demi kepentingan pribadi membunuh ibuku. Hari ini aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Kusuma Bulan, kau akhirnya mau mengakuiku. Asalkan bisa meredakan kebencianmu, apapun yang kau inginkan, Ayahanda akan memberikannya. Jika sejak awal kau bilang ingin nyawaku, kenapa repot menyuruh orang lain memasang formasi? Ayahanda sendiri akan mencabut jantung dan memberikannya padamu. Diam kau, aku muak dengan pembunuh sepertimu. Jika kau benar-benar punya nyali, masuklah ke dalam formasi ini. Baik, asalkan kau senang. Asalkan kau tidak lagi meninggalkan Ayahanda. Kau dan putrimu akan dikorbankan untuk formasi ini. Apa katamu? Bukankah kita bersekutu untuk membunuh tiran itu? Aku keponakanmu sendiri. Cih, siapa yang sedarah denganmu? Ibumu yang hina. Berhak apa dia di atas? Berhak apa melahirkan darah mulia naga sejati? Aku ingin melihat darah bangsawan kalian. Mati satu persatu. Wanita keji, kau berani mengingkari janji, kau memanfaatkan Kusuma Bulan. Dia sendiri bodoh. Percaya pada tablet giok palsuku. Dia sendiri yang memasang jebakan maut para dewa ini untuk membunuh satu-satunya di 3 alam yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Tablet giok itu palsu buatanmu? Hahaha, memang aku kenapa? Nah, hari ini, kau dan Jin putrimu akan dikorbankan untuk formasi besar ini. Kusuma Bulan, cepat lari. Kekuatan dewaku benar-benar ditekan. Formasi dewa kuno, khusus melawan naga sejati surgawi, matilah. Kusuma Bulan, hati-hati. Matilah.
Jangan sakiti dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Jangan bergerak. Kusuma Bulan. Ayah Iken melindungimu. Kau gila, formasi pembunuh dewa akan menghancurkanmu. Cepat minggir. Jangan takut. Ayah di sini. Lepaskan. Padahal kamu sekali lihat sudah tahu ini jalan buntu. Kenapa kau masuk? Pergi! Jika ini jebakan Kusuma Bulan. Meskipun itu jebakan maut, ayah harus masuk juga. Aku ingin menyelamatkanmu. Ayah rela melakukannya. Aku tidak butuh pertolonganmu. Tanganmu penuh darah setan. Menyingkirlah. Tidak mau. Hukuman petir dari formasi akan menghancurkan jiwa ragamu. Kau dengar tidak, Enya? Seratus tahun lalu ayah terlambat kali ini. Ayah, meskipun tersambar petir, kan tetap melindungimu. Aku benci padamu. Apa hakmu mati menggantikanku? Ayah berjanji pada ibumu juga berjanji padamu. Tidak akan membuatmu menderita sedikit pun luka. Jangan bicara. Aku gunakan kekuatan abadi untuk melindungi jantungmu. Percuma. Semua meridian tubuhku putus. Bahkan dewa pun tak bisa selamatkan. Tidak, aku bisa menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Kusuma Bulan, bantu aku bangun. Kusuma Bulan akhirnya tidak lagi menghindari ayah. Bagus sekali. Aku tidak akan menghindar lagi. Aku tidak akan lari lagi. Jangan bicara simpan tenagamu. Kusuma Bulanku. Membuat ayah repot mencarimu, ayah akhirnya bisa memeluk Kusuma Bulan lagi. Aku tidak izinkan kamu mati. Aku belum mencarimu untuk menuntut hutang darah 100 tahun. Jangan mati, kau dengar? Sutrisno Arga, hidupmu yang hina ini ternyata keras. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Berapa lama kau akan melindunginya? Guntur dari 9 langit bergemuruh. Kalian semua mati saja. Tidak. Jangan coba-coba menyakiti anakku. Pusat penjaga jiwa penguasa roh, kau bahkan rela kehilangan nyawamu. Sutrisno Arga. Ayah, bangunlah. Tidak. Ini adalah teknik kuno, pembalikan langit dan bumi.
penguasa roh agung menggunakan sisa roh terakhirnya, meninggalkan kebenaran tahun-tahun itu. Ibu dan anak itu bersembunyi di dalam penghalang sungai surgawi berkelok. Bunuh wanita itu. Adapun telur naga sejati surgawi yang belum menetas, aku ingin telur itu lenyap selamanya. Setri, daging dan darah naga sejati surgawi adalah tonik yang kuat. Setelah selesai, setengah dari alam roh gaib menjadi milikku. Tidak, ini tidak mungkin. Pembalikan langit dan bumi sialan ini bagaimana bisa terpicu? Palsu, semua ini palsu. Hancurlah. Ternyata kamu. Yang dulu mengkhianati keberadaan ibuku, orang yang membuat ibu dan anakku terpojok, ternyata adalah kamu yang selalu mengaku membantu bibiku sendiri. Dasar wanita kejam. Memang aku. Kenapa? Salahkan saja ibumu yang menghalangi jalanku. Jika dia tidak mati, aku tidak akan pernah bisa maju. Kamu benar-benar gila, sampai tega mengkhianati darah daging sendiri. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Meskipun kalian tahu kebenaran, apa yang bisa kalian lakukan? Hari ini kalian semua akan mati di sini. Sutrisno Arga, kamu sudah kehabisan tenaga, serahkan naga sejati surgawi. Aku biarkan kau hidup, hanya kalian sampah juga ingin ikut campur dengan naga sejati surgawi. Naga sejati ini adalah darah mulia naga sejati milikku. Siapa berani ikut campur, hancurkan seluruh keluarganya. Bunuh! Kusuma Bulan, jangan takut. Ada ayah di sini, perjanjian darah 9 lapisan ini pasti akan melindungimu sepenuhnya. Bahkan jika harus menyedot seluruh kehidupan ayah, aku akan memastikan kau menetas dengan selamat. Apa ini? Dia hanya ingin memiliki darah mulia naga sejati untuk dirinya sendiri. Dia hanyalah orang gila yang egois. Diam. Perjanjian darah 9 lapisan adalah teknik menyedot kehidupan dan memutus reinkarnasi ilmu terlarang. Setelah dilakukan, pelaku pasti akan menderita siksaan seperti ditusuk ribuan panah. Ternyata penguasa roh agung ini sedang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Dewi. Kamu pembohong besar. Mengapa pura-pura menjadi tiran? Ternyata semua kejahatanmu. Semua untuk di tengah kekacauan ini memberiku perlindungan paling mutlak, dan aku membencimu selama 100 tahun. Betapa bodohnya aku. Sungguh besar pengorbanan penguasa roh agung memikul semua dosa sendirian hanya untuk melindungi Dewi. Aku, orang tua ini, sungguh buta. Sutrisno Arga, jangan. Wujud naga sejati surgawi muncul pasti akan terkena azab jika Anda memaksa mengambil darah jantung Sutrisno Arga untuk meramu pil transformasi untuknya. Anda akan kehabisan umur, bahkan roh Anda akan hancur. Asalkan Bulan bisa bertahan dari petir transformasi dan bisa hidup dengan baik. Apa salahnya jika aku mati? Bagaimana bisa seperti ini? Penyulingan ramuan melalui ekstraksi darah 100 tahun lalu sama sekali bukan untuk meminum darahku. Kenyataannya adalah dengan darah ayah membentuk jiwa putri. Mengada-ada, benar-benar mengada-ada. Kami telah menganggap cinta ayah yang paling dalam di dunia ini sebagai kutukan yang paling kejam. Kamilah orang yang benar-benar berdosa. Meskipun begitu, lalu bagaimana? Dia sekarang sudah mati. Meskipun kebenaran terungkap, apa gunanya? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah membunuh orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Aku menusuknya dengan pedang. Bagaimana aku tega melakukannya? Kamu, naga sejati surgawi ini, juga makhluk pembawa sial, membunuh ayah kandungmu sendiri. Bagaimana rasanya? Diam kau! Aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Ribuan potongan. Kamu pikir kalian masih punya peluang? Pasukan Bayu Baju Besi Mistik yang dibanggakan Sutrisno Arga 100.000. Pasukan Bayu Baju Besi Mistik. Sudah lama aku menggunakan 9 kegelapan formasi penjebak yang mengurung kalian di luar lembah.
Sekarang di dalam lembah naga jatuh ini, kalian seperti kura-kura dalam tempurung yang tak bisa meminta tolong pada siapapun. Bangun, dasar pembohong! Bangun dan marahi aku! Kenapa tidak melawan? Bukankah kamu dewa perang? Bangun! Cermin airnya hilang. Sutrisno Arga sudah mati. Bala bantuan dari luar lembah tidak bisa masuk. Pasukan rubah ekor 9, dengarkan perintahku. Hari ini kalian berdua, ayah dan anak akan menjadi batu loncatan bagi suku rubah ekor 9 menuju puncak alam roh gaib. Maju, bunuh mereka. Bunuh. Rebut tahta penguasa roh agung untuk tuanku. Basmi habis sisa-sisa naga sejati surgawi. Aku sungguh bodoh, tertipu oleh wanita beracun ini. Selama 100 tahun aku salah paham terhadap penguasa roh agung, dan juga menjerumuskan Kusuma Bulan ke dalam situasi putus asa untuk membunuh ayahnya sendiri. Kusuma Bulan, hari ini aku akan melindungimu untuk keluar dari kepungan. Kau harus tetap hidup untuk membalaskan dendam penguasa roh agung. Serang mereka, bawa anak haram naga sejati surgawi itu dan orang tua itu cincang halus untukku. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Jangan tidur, buka matamu, lihat aku. Aku tidak akan lari lagi. Ayah, ayah, bangun. Aku memaafkanmu, ayah. Asal kamu hidup kembali, bulan akan mendengarkanmu apapun, ayah. Ayahanda. Cepat hentikan dia, jangan biarkan dia mengumpulkan kekuatan. Itu naga sejati surgawi. Naga sejati surgawi telah muncul, lari. Tenang, dia hanya menggertak, serang. Siapapun yang mundur akan dibunuh tanpa ampun. Aduh, kakiku, aku tidak bisa bergerak. Tekanan ini sangat mengerikan. Yang melukai ayahandaku? Hari ini semuanya harus mati. Kalian semut-semut ini semua akan menjadi tumbal. Naga sejati surgawi terbangun. Kusuma Bulan akhirnya mematahkan segelnya. Bagaimanapun naga sejati surgawi terbangun. Dia baru saja memaksakan diri untuk terbangun. Pasti kekuatan dewinya habis. Dia sudah di ujung tanduk. Berdiri semuanya, bunuh naga sejati ini. Alam roh gaib akan menjadi milik suku rubah ekor 9. Sudah selesai bicara? Sudah selesai? Ayo berangkat. Apa yang kamu sombongkan? Kamu adalah pembawa sial. Kau telah membunuh ibumu yang jalang itu. Sekarang kau telah membunuh lagi ayah kandungmu yang melindungimu. Apa hakmu hidup di dunia ini? Diam, kau ini perempuan iblis keji. Kusuma Bulan, jangan dengarkan dia yang mengacaukan pikiranmu. Karena kau begitu suka menyebut ayahku, maka aku hari ini akan mencabut lidahmu dulu, lalu menguliti dan memotong uratmu, untuk mempersembahkan kepada arwah ayahku di surga. Panah, kenapa masih bengong? Lepaskan panah untukku, tembak dia sampai berlubang seperti saringan. Panah. Cahaya kunang-kunang berani menyaingi sinar bulan, pecah. Mereka yang dulu ikut memburu aku dan ibuku, yang memaksa ayahku. Hari ini tidak ada yang tersisa. Matilah! Anak haram, kau telah menghancurkan segalanya milikku. Meskipun aku mati, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Matilah kau. Kusuma Bulan, hati-hati di belakang. Siapa-siapa yang merusak alat sihirku?
Aku belum mendengar sendiri Kusuma Bulan memanggilku. Ayah Raja Neraka pun berani mengambil nyawaku, berani menyentuh putri kesayanganku. Hari ini aku akan membuat suku rubah ekor 9 punah total. Kamu tidak mati, tidak mungkin. Monster, kalian semua monster. 100 tahun lalu darahku untuk membangun kembali jiwa surgawi Kusuma Bulan sudah terikat darah. Darah mulia naga sejati Kusuma Bulan terbangun sepenuhnya. Aku juga kembali hidup. Siapa suruh kamu bersikap keras dan berdiri? Aku bisa mengatasinya sendiri. Masih keras kepala, ayah, bahu ini sangat sakit ditusuk pedang dewa olehmu. Itu pantas kamu dapatkan. Siapa suruh kamu menipuku selama 100 tahun, membuatku sedih. Baik, semua pantas ayah dapatkan. Ayah punya kulit tebal dan kuat. Melindungimu adalah kewajibanku, apalagi urusan kotor tahun lalu itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri dengannya. Cepat hentikan mereka, cepat hentikan mereka. Yang melukai anakku tidak akan diampuni. Hari ini, dendam lama dan baru akan dilunasi sekaligus. Sutrisno Arga. Yang mulia, ampuni aku. Aku adalah adik iparmu, darah lebih kental dari air. Kita satu keluarga. Kamu tidak boleh membunuhku. Satu keluarga, saat kau demi kekuasaan mengkhianati ibuku, memaksa ayahku, kau seharusnya sadar akibat hari ini. Perempuan jahat sepertimu tidak layak dikasihani. Sudahlah, jangan banyak bicara. Berhenti. Terima kematianmu. Dulu saat kau mencabut sisik terbaliknya, apakah kau pernah berpikir akan hari ini? 8 ekor ini satu persatu aku ambil kembali untuknya. Sisanya serahkan padaku. Morganas di alam roh gaib ini hari ini harus dicabut. Aku mengutuk kalian mati mengenaskan. Kau merencanakan selama ratusan tahun. Tetapi kau sendiri telah memaksa munculnya naga sejati surgawi satu-satunya di 3 alam. Singgasana alam roh gaib ini sampai mati kau hanya pantas memandangnya dari bawah. Dengarkan perintahku, para prajurit. Mulai hari ini aku turun takhta. Anakku, Kusuma Bulan, adalah satu-satunya naga sejati surgawi di 3 alam. Penguasa baru alam roh gaib. Siapa yang berani membantah akan kubunuh tanpa ampun. Kami akan setia sampai mati kepada permaisuri tertinggi. Siap berkorban apapun demi permaisuri tertinggi. Menghadap permaisuri tertinggi. Semoga permaisuri tertinggi panjang umur dan bahagia memerintah seluruh alam. Bapak, alam roh gaib ini akan kujaga untuk Bapak. Bapak tenang saja, nikmati masa tua. Semoga permaisuri tertinggi panjang umur dan bahagia memerintah seluruh alam.
Aku sudah hidup 3000 tahun. Baru kali ini melihat penguasa roh agung turun takhta. Turun takhta dengan begitu lapang dada. Bukan soal turun takhta yang lapang dada, tapi akhirnya aku menemukan orang yang layak dipercaya.